Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan energi cinta kamu di bulan Juni. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya, ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu tertarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini seperti apa energi cintamu di bulan Juni. Karena ini melihat dua sisi, energinya bisa vice versa ya, kebolak-balik. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya kamu dan ambil yang resonate. Gak resonate berarti ini bukan energi kamu ya. Di baris pertama aku tarik untuk energimu dulu, tapi bisa vice versa. Aku baca energimu dulu, sorry ya. Codependency, addictions. Oke, ada retreat di sini. Menarik diri, mundur, ada trust issue, ketidakpercayaan dan past life. Wow. Kamu mungkin memiliki kamu bertemu dengan koneksi past life ya. Bertemu dengan seseorang dari masa lalu ya. Ada kaitannya dengan past life kamu di sini. Seseorang yang dealing dengan kamu ini, seseorang yang kamu tunggu ini, atau seseorang yang ya saat ini terkoneksi dengan kamu, tapi aku melihat di sini ada kemunduran ya. Kamu mungkin mundur, menarik diri. Di sini jaga jarak, tapi stay optimistic about your love life. Unrequited love, honeymoon. Oke. Ada make the effort. Wah, energi dia ini kayaknya ada perjuangan nih next ke depan ya. Oke, di sini aku melihat ya ada kemunduran. Kamu menarik diri, kamu mundur, kamu menjaga jarak. Di sini aku ngeliat ada kayak kemarahan yang kamu rasakan gitu. Di satu sisi kamu tuh kayak egomu juga tinggi ya. Kamu sebenarnya kamu tidak menginginkan hal ini terjadi ya, atau perpisahan ini terjadi. Tapi karena ada satu hal, kamu mungkin kayak ngerasa nggak dihargai, kamu kayak seolah-olah ingin ngasih dia pelajaran, atau kamu ingin melihat dia effortnya ke kamu seperti apa. Benar nggak ya dia itu benar-benar sayang dan cinta sama aku, kayak gitu. Kamu ingin melihat perjuangan dia atau effort dia ke kamu. Di sini kamu ngerasa tidak dihargai di sini. Dan yang kamu pertahankan ini adalah tentang harga diri kamu, atau mungkin ini bisa ada kaitannya dengan prinsip kamu ya. Tapi juga di satu sisi lain ada ego kamu juga di sini yang terlalu tinggi gitu. Kamu kayak nggak ingin perasaan kamu direndahkan atau diremehkan gitu, sehingga di sini kamu bersikap diam, kamu acuh gitu. Makanya di sisi dia kayak seolah-olah tuh ngerasa kamu nggak cinta juga ya, dan unrequited love gitu. Kayak cinta dia tuh juga bertepuk sebelah tangan gitu. Mungkin dia pernah di sini mencoba untuk membujuk kamu atau merayu kamu, tapi kamu seolah-olah tuh kayak acuh gitu loh. Kayak gitu doang gitu. Kayak kamu tuh seolah-olah tuh kayak nggak bisa ditaklukin dengan hal itu gitu loh. Ya, kayak seolah-olah tuh nggak mempan gitu loh di kamu gitu. Seperti itu. Kamu tunjukkan sikap cuek atau sikap dingin gitu, atau sikap yang datar gitu loh. Seperti itu. Kayak udah ngerasa enak, muak gitu. Tapi sebenarnya kamu nggak enak, nggak muak gitu. Hanya kayak karena kamu marah gitu loh. Karena kamu marah, karena kamu kecewa dengan sikap dia. Jadi yang kamu tunjukkan tuh kayak seolah-olah tuh power, kekuatan. Kamu ingin dominasi dia gitu loh. Kayak ingin seolah-olah tuh kamu ingin mendominasi. Seperti itu. Kamu nggak mau diperlakukan seperti itu gitu loh. Istilahnya tuh gitu. Ya. Lalu mungkin setelah itu dia ya udah kayak gitu. Karena di sini aku lihat kamu tuh ada masalah trust ya, masalah
ketidakpercayaan. Jadi kayak kamu itu kayak butuh diperjuangkan, kamu butuh diyakinkan. Nah istilahnya tuh kayak gitu di sini. Seperti itu. Ada keinginan-keinginan seperti itu gitu. Kamu masih tidak yakin di sini gitu. Dan setelah perpisahan ini atau berjarak ini, kamu retreat, kamu mundur, ini justru kayaknya membuat kamu itu bisa melihat itu semua, atau justru kepercayaan kamu kayaknya udah hancur gitu, atau nggak ada gitu loh di dia. Tapi entah di sisi lain tuh kayak kamu pengen gitu loh dia perjuangin kamu gitu. Kamu pengen dia meyakinkan kamu. Sebenarnya kamu nggak ingin kamu berpisah dengan dia gitu. Kamu hanya ingin, yang kamu inginkan tuh kamu melihat effortnya dia, kamu yang diperjuangkan gitu. Karena di sini ada kodependensi ya, addiction gitu. Kayak kamu tuh sebenarnya bergantung banget sama dia, nggak bisa jauh, nggak bisa lepas gitu. Tapi ada sisi kamu, ego atau gengsi kamu, atau yaitu trust issue di dalam diri kamu yang kayaknya aku nggak mau diperlakukan seperti ini gitu. Aku ingin dihargai, aku ingin diprioritaskan, aku ingin dipentingin gitu. Aku ingin lihat dia, kalau dia benar-benar sayang dan cinta sama aku, pasti dia akan effort gitu, akan perjuangin aku gitu loh. Seperti itu. Ya, makanya di sini aku melihat ada sisinya kamu itu kayak berperang dengan ego kamu sendiri, pikiran kamu sendiri seperti itu. Banyak sekali berekspektasi, berangan gitu. Makanya waktu untuk sendiri ini memang butuh gitu, retreat. Coba kamu masuk ke dalam diri kamu, tanya benar-benar di dalam diri kamu. Pasangan yang seperti apa yang kamu maukan, yang kamu butuhkan? Apakah kamu masih ingin di hubungan ini? Apakah kamu masih bisa bersama dia gitu? Seperti itu, butuh perenungan-perenungan. Jangan karena kamu butuh dia, jangan karena kamu ambisi untuk menaklukkan dia gitu. Karena di sini ada dua hal yang harus kamu tahu atau harus kamu pelajari gitu. Kamu itu sebenarnya sayang cinta sama dia atau ini ambisi kamu? Karena ada trust issue ini, jadi kamu tuh kayak merasa dendam atau marah gitu loh. Tapi kamu ngenaknya ke dia, nah seperti itu. Jadi ini perlu kamu perhatiin di situ gitu. Makanya retreat, waktu untuk sendiri itu butuh banget gitu, agar kamu tahu apa maunya kamu sebenarnya gitu. Karena kalau kamu nggak bisa benar-benar mengenali mana sisi-sisi kamu yang harus kamu perbaiki, next ketika kamu bertemu dengan orang baru lagi, kamu menggunakan cara yang lama, pola yang lama, hal yang sama, itu juga nggak akan berhasil lagi di dalam hubungan kamu seperti itu. Oke. Makanya di sini kamu harus perhatikan ya, kamu itu obsesi atau kamu benar-benar cinta seperti itu, atau kamu benar-benar menginginkan, atau kamu cuman butuh gitu. Benar-benar menginginkan seorang pasangan yang kamu butuhkan seperti apa, atau kamu cuman butuhnya itu untuk memenuhi ego atau ekspektasi kamu, bukan benar-benar memang butuhnya kamu, kebutuhan kamu atau butuhnya kamu gitu loh. Mudah-mudahan paham ya yang aku sampaikan, karena di sini agak sedikit ini ya, agak sedikit mungkin beberapa orang nggak nyambung dengan yang aku sampaikan, tapi aku berharap kalian bisa paham. Jadi gini, ada yang ini butuhnya itu karena dia untuk memenuhi ego gitu, butuhnya itu untuk memenuhi egonya ya. Jadi bedakan, butuhnya kamu itu untuk memenuhi egonya kamu, atau memang kamu benar-benar butuh gitu loh, dirinya kamu itu benar-benar butuh pasangan. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Kalau yang kamu butuhkan untuk memenuhi egonya kamu, nah ini jatuhnya tuh kayak ingin ngontrol, ingin mendominasi, ingin semua itu sesuai dengan apa yang kamu ekspektasikan gitu loh. Kalau nggak sesuai ya kayak seolah kamu marah, kamu dendam, kamu benci sama pasangan kamu gitu. Karena ini nggak memenuhi ekspektasi kamu gitu loh, nggak memenuhi egonya kamu gitu. Oke, seperti itu. Makanya di sini perlu diperbaiki juga di situ. Dan
Ya, situasi ini memang membutuhkan keyakinan gitu. Trust, membutuhkan keyakinan, kepercayaan gitu. Karena ini masa menunggu ya. Kamu kayak menunggu. Jadi ini butuh banget keyakinan, keyakinan kamu gitu. Kalau benar-benar dia bakal kembali sama kamu gitu. Oke. Karena di situasinya kamu ini, kamu menunggu di sini. Posisinya tuh kayak kamu tuh menginginkan dia memperjuangkan kamu, menghubungi kamu lagi gitu. Karena aku juga melihat di sini kamu dengan dia ini kayak orang yang cuman ada problem gitu, retreat, menarik diri mundur, bukan putus gitu loh. Jadi kan situasinya kayak nggak jelas, menggantung dan istilahnya tuh gitu. Di sisinya dia, ya stay optimistic about your love life. Ya dia merasa negative thinking di sini karena ada required love. Dia merasa kamu tidak mencintai dia, kamu tidak sayang sama dia gitu karena kamu menjauh, kamu mundur, kamu nggak komunikasi sama dia. Ya, bahkan dia ketika dia mencoba untuk merayu kamu juga cuek acuh, nah istilahnya tuh gitu. Tapi di sini dia berharap, tetap berharap di sini, tetap berusaha berpikiran positif, berharap, berdoa gitu. Ya, ada honeymoon next ke depan. Aku melihat dia bakal cari kamu atau ketemu sama kamu. Ini ada keinginan untuk menjangkau kamu atau menuju kamu gitu. Ada make the effort, perjuangan. Dia mungkin bakal jangkau kamu lagi, perjuangkan kamu lagi. Dan di sini honeymoon ini juga menandakan bahwa mungkin kalian akan sejalan ya, karena kamu juga udah trust, kamu juga udah yakin, udah percaya sama dia. Tidak ada lagi hal-hal yang membuat kamu tidak yakin gitu ya. Makanya di sini kalian bisa bersatu atau bersama. Kalian akan sejalan, dan honeymoon ini juga bisa menandakan mungkin kalian akan menikah. Ya, bisa saja saat dia kembali ngajakin kamu nikah, dan trust ini membuat kamu semakin yakin sama dia gitu, karena dia ngajakin kamu nikah. Seperti itu. Ada yang LDR juga sih di sini ya, beda kota, pulau atau negara. Karena di sini cukup jauh, harus melakukan sebuah perjalanan untuk menjangkau kamu atau menemui kamu. Make the effort, butuh perjuangan, ada batasan di sini, ya. Mungkin beda adat, budaya, agama, negara, pulau. Nah, istilahnya tuh kayak gitu, kota gitu. Jadi harus butuh perjuangan, dan kamu butuh keyakinan di sini. Kita lihat di sini. Untuk zodiak dia, tapi nggak jadi patokan ya. Ada Aries. Oke, mungkin kamu dealing dengan Aries, Aquarius, Capricorn, Cancer, dan juga Sagittarius ya. Aries, Aquarius, Capricorn, Cancer, Sagittarius. Tapi ini nggak jadi patokan ya. Kalau ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya. Terima kasih, sampai jumpa.